Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Gerullah di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu memang asik. Nah, kali ini teman-teman, setelah sekian lama kita tidak berjumpa di podcast kita, kali ini on air lagi ya teman-teman bersama teman-teman kita. Kali ini ada narasumber yang sangat luar biasa teman-teman. Siapa lagi yang nggak mau pergi pengabdian masyarakat ke tempat yang dianugerahi dengan nama apa coba Belitung? Negeri Laskar Pelangi. Nah, di Belitung kali ini kita akan bahas gimana sih keseruan mereka selama pengabdian di negeri Laskar Pelangi di Belitung. Sekarang kita udah hadir bersama dua narasumber kita, yaitu Rifki dan Arif. Gimana Rifki dan Arif kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik. Gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga kok. Ya, habis dari Belitung ini cukup gelap kulingnya sih. Iya, agak belang ya. Iya, belang. Agak pantasnya kok ada sedikit berbeda ya. Iya. Wajar ya. Oke teman-teman semuanya, selain kuliah nih, kesibukannya apa nih? Selama semester 5 ini mungkin, kalau Rifki apa dulu nih? Kalau saya juga kan di organisasi juga. Selain itu paling kerja part-time. Gitu sih. Kalau Arif? Kalau aku ada organisasi juga di kampus. Terus paling kalau balik ke luar, ke kos maksudnya tidur. Kalau enggak ya suka jalan-jalan sih. Arif kan suka jalan-jalan aja. Jalan-jalan sendiri ya. Nah, oke teman-teman semuanya, sekarang itu mahasiswa itu pasti udah kenal sama yang namanya itu Tridharma Perguruan Tinggi. Di nama salah satunya itu ada yang namanya pengabdian masyarakat. Nah, kali ini teman-teman kita ini sudah pulang nih dari pengabdian masyarakat ke Belitung. Kita akan ulik-ulik gimana sih keseruan mereka selama pengabdian masyarakat di negeri Laskar Pelangi. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, jangan lupa untuk kita sama-sama ngingetin buat kalian semuanya untuk dukung channel kita dengan cara apa teman-teman? Like, subscribe, komen. Oke nih, mungkin teman-teman kita bisa mulai dari awal dulu. Nah, kenapa sih kalian mau untuk ikut pengabdian masyarakat yang notabene di Pulau Sumatera nih, di Belitung? Kan teman-teman dua-duanya asli orang Jawa ya. Terus kenapa sih mau ikutan? Mungkin bisa dari Arif dulu. Kenapa sih kamu pengen ikut ke Belitung gitu, Arif? Jujur pas pertama tertarik karena tempat wisatanya ya. Yang kedua, yang kata Dimas sering bicara ke aku, ini Rif, ayo ikut nice gitu. Kenapa diem kata gitu? Aku introvert orangnya. Kalau ketemu orang baru tuh suka malu-malu. Sempat si Dimas ngajak, cuman aku sendiri yang ikut. Iya kan. Nah terus si Dimas bilang ada Rifki ikut. Oh kalau ada kata Rifki ikut, akhirnya aku tertarik. Ya udah daftar aja sih. Berarti daftar. Oke, kalau dari Rifki gimana? Kalau pengen pengabdian memang dari dulu pengen di NGO lain juga sudah pernah daftar. Cuman kebetulan memang rezekinya mungkin di Belitung. Pengen memberikan manfaat buat banyak orang sih. Kesempatannya mungkin sekarang baru di Belitung. Oke. Sama-sama satu divisi ya teman-teman ya? Iya. Divisi apa mungkin bisa dijelaskan? Kami divisi ekonomi pariwisata dan lingkungan. Keren sih, dimana teman-teman. Tapi anggota kalian waktu di Belitung berapa? Maaf ya, di NTB cuma 3 orang. 3 orang. NTT entah 4, entah 2 orang. Kalau di kalian berapa? Kami 5. Lumayan lah ya. Alhamdulillah. Oke nih teman-teman semuanya, untuk selanjutnya nih, untuk Arif dan Rifki. Bisa dijelasin keberangkatan kalian seperti apa, naik kendaraan apa, gitu kan. Terus apa sih yang terjadi? Mungkin, apalagi kalian yang notabene kayak kan udah kenal kan satu kelas gitu, gimana ketemu orang-orang baru di sana. Mungkin karena aku nggak ikut waktu itu kan, jadi pengen tahu sih gitu. Kalau Rifki dulu, soalnya Rifki yang berangkat duluan. Oh, Rifki berangkat dulu. Kalau kita dari nice-nya kan memang meeting point-nya di Jakarta. Ya? Jadi kita dari domisili masing-masing itu ke Jakarta semua kumpul tanggal 28 Juli. Itu kita kumpul di Tanjung Priok. 28 Juli dari Tanjung Priok itu kita berangkat ke Belitung. Jadi dari Tanjung Priok kita ke Tanjung Batu. Perjalanan kapal 20 jam. Kita 20 jam ya, Pak. Lumayan lah ya. Lumayan lama. First time dengan kapal yang lama gitu, 20 jam kita di laut, belum pernah. Jadi pusing ya. Banyak oleng. Banyak juga mau kocak. Ala. Ini mabok ini di kapal. Dia tidur terus panjang. Karena first time awalnya enggak, setelah tidur malam, paginya itu langsung nggak bisa bangun sama sekali gitu. Jadi sama teman-teman saya dijadiin duta koyo katanya. Karena semuanya naik koyo, pakai koyo semua ini. Ya mungkin kamu belum pernah naik kapal ya. Itu first time dengan kapal jauh gitu. Dan 20 jam lagi. Iya. Terus juga sempat ada kejadian. Jadi kan
pas waktu subuhan. Dari subuhan itu kan tempat musolanya itu kan di dek kapal. Iya, paling atas biasanya. Paling atas. Ya jadi itu emang anginnya kenceng banget. Itu aku posisi bangun tidur, belum kumpul nyawanya kan, buka dek. Anginnya tuh kenceng banget. Ya jadi aku oleng. Nah pas kakiku mau melangkah, jadi tuh ada kayak semacam besi gitu. Jadi jempolku tuh nabrak besi sampai sobek. Ya, ini baru sembuh sekarang, baru nutup lukanya sekarang. Terus sempat lihat anak-anak juga di WC, dia tuh mabuk semua. Alhamdulillah dari aku nggak mabuk, untungnya nggak mabuk. Tapi aku mau tanya, ombaknya gede atau gimana bisa kalian mabuk gitu kan? Ombaknya tuh nggak gede-gede amat, tenang. Cuman mungkin karena keadaan kapal yang karena di laut ya kan, ombak kan mesti tetap goyang kapal. Nah, jadi karena kita nggak biasa 20 jam di kapal ya. Masalah ya Pak, bukan ngadu nasib ya. Kalau dia dari gini-gini. Bukan ngadu nasib nih ya. Maksudnya kayak aku yang kemarin di NTB kan, posisi perjalanan kita tuh naik kapal tuh, kalau aku nggak salah ada sekitar 48 jam. 48 jam, 2 hari lah. 2 hari di atas kapal, tapi aku juga first time naik kapal yang jangan, tapi kayak apa ya Kia? Ombaknya nggak terlalu gede gitu loh. Yang malah gede itu pas pulang. Jadi kita sama posisinya. Pas pulang, itu aku kalau nggak salah berapa jam ya, entah 3 hari di atas kapal, kayak orang mati. Nggak ada ngapa-ngapain gitu loh. Nah sekarang tadi mungkin Rifki jadi duta koyo ya sama berangkat, kalau si Arif nemu belum maksudnya kakinya sobek nih, sobek aja, ketemu anak yang Nah ketika kalian tiba nih pertama kali di Belitung, apa yang ada di benak kalian untuk melihat pertama kali? Siapa dulu nih? Jangan berantem loh, ini nggak Rifki dulu. Apa sih pas kamu lihat? Wah. Kalau lihat pertama kali turunnya di mana? Di Tanjung Batu. Jadi kita perjalanan jauh banget itu. Jauh banget ya. Dari Tanjung Priok ke Tanjung Batu, dari Tanjung Batu kita masih harus perjalanan lagi. Naik lagi. Darat ke Tanjung Ru. Tanjung Ru kita masih nyebrang lagi. Naik kapal getek. Naik kapal kecil itu, nyebrang lagi ke Tanjung Nyato, itu baru sampai di Pulau Mendanau. Itu masih di Desa Petaling. Kita belum dari Desa Petaling kita masih jalan darat lagi. Oh gila. Setengah jam lah. Baru sampai ke Selat Nasiknya. Nah, pas pertama kali lihat Desa Selat Nasik itu, apa sih? Kan aku lihat di story kalian kayak, gila ini keren banget, coba gitu. Dari perjalanannya itu toh, dari Tanjung Nyato itu, kita tuh perjalanan sampai kanan kiri hutan. Di awal hutan bakau, baru sampai hutan-hutan, baru akhirnya kita sampai Selat Nasik. Di Selat Nasik kita sampai sana sih malam, jadi memang nggak terlalu kelihatan apa-apa. Cuman apa ya, diterima masyarakat ngikutin kita gitu. Jadi kita diterima langsung sama masyarakatnya di sana. Jadi senang gitu. Senang. Iya. Kalau Arif gimana Arif? Pertama kali tentunya udah sampai di daratan ya, oleng. Bener kita tuh kayak jalan tuh gini. Itu selama 1 hari. Padahal sangat bareng lagi kan? Bareng lagi. Nah aku kebagian tuh barang-barang yang bener-bener berat. Jadi sampai lokasi udah koyo semua nih. Jadi duta koyo juga. Gantiin sini. Ya secara apa ya, vibes-nya beda sama Jawa. Kalau Jawa kan rumahnya kan dempet-dempetan. Kalau di sana tuh agak Jawa. Jarang-jarang. Terus juga tekstur tanahnya. Di sana tuh banyak kayak batu putih gitu loh. Jadi tanahnya tuh warnanya kayak putih. Kalau Jawa kan coklat gini ya. Terus di sana yang mendominasi tuh bukan kucing, tapi anjing. Anjing itu banyak banget. Jadi anjing. Iya. Tapi kayak apa ya, kotoran anjing itu nggak kelihatan. Maksudnya nggak kayak anjing banyak terus kotorannya berantakan, enggak. Jarang banget nemuin kayak kotoran anjing, itu jarang. Disambut sama warga desanya tuh kayak ayo mas kayak asik gitu, kayak sama aja sih kayak di Jawa. Jadi sebenarnya nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Mungkin kalau Jakarta baru pertama kali ke Sumatera. Tapi keren sih. Bisa ke Padang ya Pak? Ya. Boleh. Kalau di Padang tuh biasa pengabdiannya di Mentawai itu. Mentawai itu jauh lebih jauh daripada pusat kota ya. Benar. Nah kali ini kan teman-teman ada pastinya membawa program masing-masing ya di sana gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke program, ini ada pertanyaan yang serius. Tapi kan harus janji harus jawab dengan jujur. Iya. Kan waktu pertama pagi itu aku lihat story kalian. Dan aku melihat celana robek. Celana siapa yang robek dan kenapa bisa robek? Dan itu kayak tinggi. Kenapa? Robeknya tuh nggak biasa gitu sampai rusak semuanya. Itu celana siapa dan kenapa bisa terjadi? Silakan cerita mas.
Celana siapa berarti? Celana Celana ya. Kenapa itu? Jadi itu apa ya? Awalnya tuh kita tuh nggak ada niatan pengen renang. Jadi kita tuh jalan-jalan biasa diajak sama adik-adik situ. Itu hari kedua berarti ya? Hari pertama. Hari pertama. Ayo Mas renang. Awalnya kita nggak mau. Ya udah, karena adiknya nuntut pengen banget. Ya udah akhirnya kita mau renang. Setelah itu udah sampai lokasi tempat apa namanya pemandian laut, pemandian laut. Jadi tuh ada loncat-loncat lah, loncat-loncat. Nah, posisinya itu pakai celana kain. Kalau celana kain Kan itu ketat banget, persis segini celana kainnya. Loncat, jegur. Loncatnya saya tuh gini kayaknya nih. Nggak tahu ininya sampai di darat ya saya angkat, loh kok sobek. Itu anak-anak belum bertahu. Aku tahunya tuh pas posisi aku mau ngangkat anak-anak dari air, mau tak bawa ke daratan. Aku lihat, sobek. Untung anaknya belum lihat itu ya. Belum lihat. Padahal ada cewek juga kan? Cewek semua, yang cowok semua. kita berdua. Kita berdua toh. Langsung tutupin gini. Itu angkat. Aku minggir melipir ya kan, nutupin pakai celana gini. Kayak gini. Terus akhirnya aku dipinjemin celana sama Rifki. Untungnya Rifki bawa training, bawa celana ganti. Itu robeknya sampai segini nih. Untung pakai pelindung. Kalau enggak kan? Kalau enggak. Oke teman-teman, aku pengen tahu dong apa sih program kerja atau advokasi yang kalian bawa selama kalian pengabdian di Bill. Mungkin bisa diceritain dari Rifki mungkin dulu ya. Program kerja Eco Parling itu di sana ngapain aja gitu. Terus respon masyarakatnya dengan program kalian gimana? Oke, Eco Parling dari Jawa kita tuh bawa 5 program. Apa aja tuh? Yang pertama ada pelatihan editing video. Kedua optimasi media sosial. Yang ketiga ada tanam mangrove. Yang keempat ada pelang informasi. Yang ketiga ada edukasi daur ulang sampah. Nah, itu semua kan ada BSI-nya, kita bagi berlima kan satu-satu. Nah, saya kebagian yang tanam mangrove. Jadi kita di sana karena daerahnya pesisir laut dan abrasinya cukup tinggi di sana, jadi kita berusaha untuk memberikan edukasi sama masyarakat bahwa mangrove itu penting di pesisir untuk agar pantainya itu terjaga gitu dari abrasi pantai gitu sih. Pas kamu melakukan penanaman mangrove itu ada kesulitan nggak? Atau emang warganya tuh membantu banget gimana gitu? Bersyukurnya dari awal kan kita sudah tanya dulu dong sama warga di sana. Pak, kira-kira ada nggak ya bibit mangrove? Ada berapa jumlahnya? Kita targetnya 100 di sana. Awal dari Jawa kita targetin 100. Kita tanya dong, ada nggak Pak kita butuh 100 bibit gitu sama warga. Ada Mas. Kira-kira harganya berapa? Kita harus nyiapin dong. Kira-kira harganya berapa Pak satu bibit? Satu bibit itu di sana 2.500 satu bibit pohon. Sampai sana, alhamdulillahnya bibitnya gratis. Dan kita nggak hanya 100. Berapa jadinya? 200 lebih. Gila. Gratis itu disupport sama masyarakat semuanya. Berarti nggak hanya mangrove doang, semua program kita itu hampir 0 rupiah. Semua disupport sama masyarakat di sana. Berarti emang Nasi selat nasi. Mungkin nggak terlupakan ya kayaknya. Iya. Kalau Arif programnya apa nih? Aku programnya tuh editing video. Editing video. Iya, berarti jadi lebih ke pariwisata mungkin ya. Iya. Pasti ya. Aku ke anak-anak yang SLTA, SMK. Ya, jadi apa ya? Sebenarnya sih programnya dari Rifki. Iya. Rifki suruh nyaranin, Rif, kamu udah programnya editing video. Aku sempat bimbang, aduh, kamu ada materi apa? Nah, sebelum akhirnya kan itu kan ada jarak waktu 1 bulan lebih lah ya. 1 bulan lebih cari-cari di internet gitu, cara pelatihan video itu berdadak. Ya alhamdulillah sampai di lokasi lancar. Terus juga dari aku tuh ngadain lomba. Ngadain lomba video. Iya. Nah, lombanya itu 1, 2, 3. Lah, itu kan sempat bingung kan untuk hadiahnya itu kayak apa. Nah, itu ada salah satu anak dari Eco Parling, dia tuh mau ngasih hadiah. Iya, ngasih hadiah tuh mikrofon itu bener sok gini mikrofonnya. Gede terus dikasih tumbler 2. Nah, terus untuk juara 2 sama 3-nya dari kami kan emang belum nyiapin hadiah. Alhamdulillah tuh sama Ari. Ya, terima kasih Ari sebelumnya. Yang ngasih headset 2 itu benar-benar gratis. Ini Mas untuk uang gantiin, kata Ari, udah nggak usah. Oh ya makasih banget kata begitu. Nah, pelatihan itu tuh kita kan ada awalnya memang optimasi media sosial doang, tapi kalau cuman kita dengan waktu yang terbatas kan nggak mungkin. Terus nggak ada yang lanjutin gimana? Nah,
akhirnya ada pelatihan itu. Kami harap pemuda-pemuda di sana bisa mengoptimalisasikan media sosial yang ada untuk mempromosikan Selat Nasi. Jadi wisata Indonesia nggak hanya di Bali, Lombok dan sebagainya, kita bawa ke Indonesia luas gitu loh. Jadi bisa jadi Selat Nasi jadi tempat pariwisata ke depannya gitu. Luar biasa. Emang Ari kamu harus ke Jawa kayaknya ya? Iya. Emang sana emang keren sih. Nah, kemudian ini ya, aku dapat kabar kalau Rifki itu dinobatkan sebagai duta masak. Ya, Itu gimana ceritanya tuh? Kenapa sampai dapat gelar duta koyo, udah duta masak? Iya, gimana tuh ceritanya? Siapa yang mau jelasin menjadi duta masak ini? Aku dulu. Oke, boleh. Kenapa Rifki dinobatkan sebagai duta masak ini? Jadi pas bagian yang masak bagian pertama tuh kan pendidikan. Jadi anak pendidikan tuh ini masak apa, itu bingung masak apa. Nah terus apa namanya bener-bener dia tuh nggak bisa masak. Jadi itu kita maju. Aku kayak ingat di NTB pendidikan kita belum rame kan. Satu pun nggak bisa masak. Ini Rifki maju, Rifki kan kayak mama ya, sini tak maju semua. Jadi semua itu dihandle sama Rifki semua. Jadi karena pendidikan nggak ada yang bisa, sudah semua pendidikan sih sebenarnya, semua bidang. Karena kita ekoparling itu kalau di sana kemarin terkenal yang santai, kegiatannya kita sedikit kan daripada bidang-bidang yang lain. Jadi ya mau nggak mau, ketika bidang lain pergi, yang di rumah ya paling, adanya ekoparling yang di rumah. Ya udah mau nggak mau ya daripada nggak dia makan, gimana ya udah. Aku yang masak. Kemarin sempat masak apa ya? Nasi liwet, terus sempat bikin soto. Itu yang bikin Rifki. Bikin soto kita. Yang lainnya kan paling goreng tempe sama kangkung gitu kan. Kita ekoparling masakannya lebih. Gila sih. Iya. Soalnya aku ya pas di pendidikan di NTB ya yang pertama sebenarnya nggak bisa masak. Masak nasi itu yang bantu siapa coba? Siapa? Ari. Ini cara masak nasi gimana? Terus sambal kita apa coba? Kalau nggak tempe, ya tahu. Itu doang sih. Tapi kan sampai ke soto, sampai nasi liwet keren banget sih. Iya. Berarti emang benar ya data itu benar kalau Rifki dapatkan sebagai duta masak di sana. Ini selanjutnya kayak semakin menarik ya pertanyaannya, makin ke bawah emang banyak banget cerita kalian di Belitung kayak banyak. Kemudian untuk teman-teman berdua ya, untuk Arif sama Rifki, satu hal yang nggak pernah kalian lupain seumur hidup dari pengabdian kalian di Belitung. Satu aja. Momen apa? Iya, satu momen. Pasti semuanya nggak bisa kelupaan kan? Tapi satu momen yang nggak mungkin kamu lupain seumur hidup. Kalau dengar Selat Nasi, wah langsung. Momen apa itu kalau Rifki? Kalau aku pas diving sih. Diving? Ya. Jadi kita ngelihat bawah lautnya Selat Nasi gitu. Oh ya kan, kalau kabar kan diving ya? Iya. Dan itu gratis. Bayar 40.000 untuk uang yang ngisi bensin. Padahal oksigen itu mahal. Iya. Makanya diving di Selat Nasi berjam-jam. Dan itu cuma dapat bisa ekoparling. Enggak. Dari pendidikan lain ada yang ikut juga. Ada yang ikut juga. 8 orang kita ingat. Gila. Kalau Arif momennya nggak bisa dilupain, jangan celana sobek ya. Mungkin pas perpisahan sama warga, itu bener aku nangis. Kamu bisa nangis? Bisa. Ini Rifki, dia kan juga sempat maju untuk kata perpisahan. Jadi juga nangis. Aku bener kayak wah secepat ini ya pengabdiannya. Terus yang kedua kayak momen-momen bersamaan sama anak-anak gitu. Ternyata anak-anaknya tuh asik-asik semua. Jadi itu yang bikin aku tuh kayak aduh apa bisa keulang lagi momen-momen ini gitu. Jadi sebenarnya kan ada tisunya. Apa sih yang mungkin Rifki membuat kamu nangis pada saat itu apa? Karena kita gini ya, kita jauh nih dari Jawa. Kita nggak tahu di sana ada apa, ngapain, gitu ya. Terus bagaimana mereka menerima kita, kira-kira mereka menerima kita nggak sih gitu kan. Sampai sana ternyata diterima baik, hangat, disupport semua kegiatan kita, kan seneng banget gitu ya. Terus tiba-tiba pulang. Jadi rasanya gak mau pulang. Baru sebentar, belum ada apa-apanya 10 hari doang. Kurang banget untuk mengabdi sama masyarakat di sana gitu ya. Terus harus pulang. Ya, sedih sih. Terus juga gitu apa ya? Kayak momen pengen ngulang momen itu tuh emang susah ya. Soalnya kan kita kan dari berbagai daerah juga. Paling yang bisa ngumpul ya anak-anak Semarang doang. Kalau misalkan pengen kan juga banyak di Bandung ya. Kan kita kan jauh juga kan kalau misalkan mau ke sana dari gitu. Dan aku dapat kabar kalau perpisahan kalian itu dilaksanakan kayak di alun-alun.
Di alun-alun. Alun-alun. Alun-alun desa. Itu kayak kalau selama pengabdian itu yang paling mewah deh di alun-alun. Iya. Kenapa bisa di Itu- alun-alun? Iya gitu? tadi karena support masyarakat itu, jadi rasa syukur banget ini pengabdian diterima masyarakat itu kayak sebuah kebanggaan gitu loh. Kita udah niat, insya Allah niat baik ya Iya. untuk ke sana. Pasti ya baik ya Kia. Terus di sana diterima baik, dihangat, dijamu kan seneng. Terus penutupan disuruh di alun-alun, Dan rame. Ramai. rame, Meriah. Full. seneng sih. Jadi pas acara hari pagi itu apa ya? Ada bazar, Bazar Nusantara. Ya, Bazar kita bazar Nusantara. Kita kan memang bawa apa ya, makanan dari daerah masing-masing. Nah, kita bawa, kita sajikan biar warga sana juga merasakan makanan dari Semarang apa, makanan dari Cilacap apa, dari Bandung apa. Jadi kita diawali dengan itu, malamnya baru penutupan gitu. Nah, oke nih teman-teman. Mungkin ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama orang-orang ya yang ngirim-ngirim ke Dimas Podcast. Maksudnya gini, kebanyakan mahasiswa tuh pengen melakukan pengabdian masyarakat. Tapi kan nggak semua orang berkesempatan untuk pengabdian masyarakat. Itu kan palingan fully itu cuma 1 orang lah, 2 orang kan. Nggak mungkin semua volunteer dikasih fully kan. Nah, maksudnya teman-teman yang aku kan maksudnya di NTB juga bayar, Faras juga bayar, Ari juga bayar, Rifki sama Arif juga bayar. Menurut Rifki dan Arif, menurut pendapat kalian, worth it gak sih sebenarnya pengabdian itu bayar dengan apa yang sudah kalian dapatin selama ini di lokasi pengabdian? Sangat worth it. Sangat worth it sih. Satu, pengalaman jelas dapat. Yang kedua, kita nambah relasi banyak. Waktu di Belitung ini, kita dapat kenalan dari orang Bandung, itu salah satu stafnya Pak Ridwan Kamil. Bus. Sama volunteernya. Boleh di-spill nggak apa-apa. Oh, iya. Namanya Mbak Ada Salma. fotonya di sini. Ada sih ya. Namanya Mbak Salma, salah satu ajudannya Pak Ridwan Kamil. Kemudian banyak dokter ternyata, yang ekoparling dokter Iwan. Wah, Eko Parlin Keteriwan. Ada yang dokter gigi juga. Jadi banyak. Jadi dapat relasi banyak banget. worth it lah ya. Worth it. Menurut Ari worth it. Worth it itu juga dapat teman yang asik-asik, yang satu frekuensi. Itu penting kan buat pengabdian kan, Iya, kita tinggal pengabdian. lama ya, 10 hari termasuk lama kalau untuk orang baru gitu. Tapi kita bisa bonding deket banget, itu juga sebuah anugerah yang hebat. Apalagi kita kerja bareng di sana. Iya. Apa prokernya bareng. Kalau nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan yang baik, itu kan nanti nggak bagus ya. nggak bagus Nggak juga. enak kan? Prokernya juga nggak bakal jalan. Gitu sih. Nah, kalau Rifki kan nggak terkenal introvert ya. Aku udah tahu nih ini anak. Kalau Ari kan dulu ya, aku introvert. Kok dapat kabar selama pengabdian itu kamu kayaknya yang paling berdominan berdua nih ya di pengabdian selama di Belitung. Iya, iya. Kenapa Ari? Udah nggak introvert lagi di sana? Udah enggak. Kalau misalkan awal ketemu orang bener introvert. Iya, Tapi diam-diam kalau ya. diam-diam, kalau udah lama, maksudnya kayak udah otaknya nyambung ya, satu barbar gitu loh. Jadi apa adanya. Jadi kayak daripada sepi, nggak ada untuk kayak orang hiburan, ya udah saya jadi Badutnya. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir berkata, tapi 1 pertanyaan ini sangat menohok sekali teman-teman. Ada yang cilok nggak di antara kalian berdua? Ada. Siapa? Oh, jangan lari. enggak. Cinlok sih enggak, cuman kayak temen aja. Siapa di sana? Sekarang masih temen. Sekarang di teman. Kita Kena ya. Kita tunggu bulan depan ya. Iya. Nggak boleh di-spill ya. orangnya. Jangan. Cuman ya sering-seringan aja. Maksudnya Saya chattingan. nambah saudara lah, itu lah ya gitu. Tapi nggak cilok. Enggak. Serius. Serius. Ya benar. Bener. Kita tunggu satu. Kita tunggu besok. Itu aja. Next episode ya. Oke, buat teman-teman ini mungkin pertanyaan selanjutnya buat teman-teman. Kenapa sih kita harus ikut program volunteering? Menurut teman-teman apa? Kenapa kita masih satu wajib ikut volunteer? Salah satunya untuk Tridharma perguruan tinggi, karena kita memang harus mengabdi ke masyarakat. Jadi ya kita sebagai mahasiswa harus memberikan kontribusi. Mungkin memang awalnya di pengabdian masyarakat dulu, baru nanti setelah kita punya ilmu yang lebih, baru yang lain gitu. Dari Adip, kenapa sih orang harus ikut volunteer gitu? Dari apa ya? Dari sebelum ikut volunteer Nice, kan juga sempat ikut volunteer yang di DIVI. Nah itu tuh aku benar-benar kayak apa ya? Apa yang ilmu yang kita dapatkan di kampus itu biar bisa disebarluaskan di masyarakat gitu loh. Jadi apa yang pernah dikatakan guru ya? Tapi katanya. Ini sih mungkin karena kita di UIN. Iya. Sebagai orang UIN kita kan banyak agama nih. Iya. Ada
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai sesama manusia kita harus memberikan manfaat buat banyak orang gitu. Salah satunya dengan pengabdian masyarakat ini gitu. Sangat winnable sekali ya jawabannya. Pak. Sekarang udah bangga ya jadi mahasiswa win ya. Iya, harus bangga. Harus bangga dong teman-teman. Kita bertiga win loh. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir buat teman-teman semuanya. Pesan apa yang pengen disampaikan nih buat mahasiswa di luar sana, buat teman-teman di luar sana, terserah pesannya entah itu untuk volunteering, entah untuk menambah semangat ataupun itu boleh disampaikan. Terserah mau dimulai siapa dia berantem ya teman-teman. Kamu dulu. Akan mulai kan? Soalnya di samping dulu. Siap. Buat teman-teman mahasiswa, tetap semangat untuk belajar nggak hanya di dalam kampus, kita juga bisa belajar di luar kampus. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, karena dunia ini sangat luas. Kita butuh banyak ilmu. Oke. Dari Arif ya, apa nih? Simpel aja ya. Iya. Tetap semangat. Oke, buat teman-teman semuanya, aku sebelumnya mau terima kasih buat Arif Sama-sama. sama Rifki yang sudah mau berbagi keseruannya selama pengabdian di Belitung. Tapi sebenarnya kalau kita mau cerita panjang nggak akan selesai kan. Iya. Tapi yang terbatas waktu yang namanya podcast ya Pak ya, ada waktunya ya kita. Tapi aku udah yakin teman-teman semuanya udah nangkap apa saja yang pengen kalian sampaikan, apa hal-hal menarik yang pengen kalian sampaikan. Aku yakin pasti bisa untuk didapatkan buat teman-teman semuanya. Akhirnya aku pamit undur diri, Arif juga pamit undur diri, Vicky juga pamit undur diri. Tapi jangan lupa buat apa teman-teman, jangan lupa untuk di-subscribe ya channel ini semuanya. Dan buat teman-teman semuanya, aku Dimas Kero pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.